akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2000 hektar itu ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. 700 rumah, maka kita tidak sanggup juga. Maka kami minta izin, kami sementara merelokasikan mereka untuk bergeser. Yang pertama, kita menyiapkan uang untuk sewa rumah, 1 bulannya kita bayar Rp1.200.000. Dan kita berikan uang makan kepada mereka per orang Rp1.200.000. Kalau satu rumah atau satu kakak mungkin ada 4 orang, maka dia akan dapat Rp4.800.000 plus. Kalau rumah sewa yang kami siapkan mereka tidak mau, maka kita berikan uang sewa rumah Rp1.200.000. Tapi kalau rumah yang kita siapkan mereka mau masuk, maka uang sewa rumah tidak dapat, tapi uang makannya tetap dapat. Dan saya menjamin sebagai wali kota Batam, untuk khusus pendidikan, kita sudah dudukkan dengan kewenangan saya hanya ada di SD dan SMP, dan provinsi sudah saya sampaikan, apapun alasan mereka kalau pindahnya kemana, kita harus terima dia di sekolah situ. Dan ini sudah sepakat, dan ini sudah akan selesai. Dan kemarin terjadi 2 kali demo, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ini perlu saya laporkan. Demo yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, hampir 80% itu murni dari Rempang, orang-orang ini semua. Tapi demo yang kedua sudah bukan mereka lagi. Ini nggak sampai 10% warga Rempang yang dibawa keluar. Dari mereka yang memimpin koordinasi umumnya itu sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Dan hari ini jadi masalah. Kenapa? Karena pengalaman kami yang pertama demo, mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Pak Dewan, saya hormat. Tidak ada sampai luka sebetulnya. Itu yang dikirim adalah banyak berita hoax yang saya terima hari ini, kejadian di tempat lain. Yang pertama demo hampir 2000-an, ya, warga, hampir 80% warga sana. Karena memang murni waktu itu mereka, dan yang orasi juga bukan orang sana, tapi orang Batam yang tinggalnya di pesisir. Pimpinan, menyela sebentar. Pak, itu biaya-biaya relokasi itu, kenapa nggak dinegukan itu menjadi beban investor, Pak? Kalau investor, memang mungkin ini domainnya pemerintah pusat lah ya, bukan semata-mata Bapak, sehingga nggak menjadi beban PT Batam yang seperti itu. Terima kasih. Saya laporkan Bapak, kami diberi wewenang oleh negara untuk memungut sewa lahan. Jadi lahan yang kami sewa, tentu kalau kami mau sewakan lahan, maka satu catatan harus clear and clean. Kalau tidak ada clear and clean, maka BPN tidak akan berikan sertifikat HPL kepada kami. Dan itu memang dari aturan dulu sampai sekarang. Mungkin nanti pasti ada lapor ke Bapak, kenapa di Batamnya sendiri tidak? Karena Batam hari ini jumlahnya kecil. Jadi siapa yang mau lahan pada kita sampaikan kita tidak punya uang untuk membebaskan dan mengganti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.